Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan juga tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran Kemuhammadiyahan kelas 6. Pagi ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang Amin Rais. Bila sebelumnya kita membahas tentang masa kecil beliau, hari ini Pak Diki akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan dari Profesor Amin Rais. Biasanya orang hebat itu selalu menarik ya untuk disimak kisah hidupnya. Bila kita kemarin sudah belajar tentang masa kecilnya, hari ini kita akan tahu tentang Profesor Amin Rais ini pernah belajar di mana aja ya. Pak Diki mulai. Jadi Amin Rais ini adalah orang yang dididik dari kecil itu sudah sangat dekat dengan lingkungan Muhammadiyah. Artinya karena kecintaan ibundanya dengan sekolah Muhammadiyah, maka Amin Rais disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Dari TK-nya di sekolah Muhammadiyah, SD-nya di sekolah Muhammadiyah, SMP-nya di sekolah Muhammadiyah, dan di SMA-nya juga di sekolah Muhammadiyah. Bahkan bila ada perguruan Muhammadiyah pada waktu itu, maka mungkin Amin Rais akan melanjutkan pendidikan setelah SMA-nya di perguruan Muhammadiyah. Tapi karena pada waktu itu tidak ada, maka beliau memutuskan untuk kuliah. Salah satu hal yang menarik yang bisa kalian cek di buku KMD kalian halaman 26 adalah ternyata di samping sekolah umum, ia juga mengikuti pendidikan agama di pesantren Mambaul Ulum. Ia juga pernah nyantri di pesantren Al-Islam. Ini yang menurut Pak Diki sangat bagus dan bisa ditiru ya, dimana ternyata Profesor Amin Rais ini seimbang dalam menuntut ilmu. Ilmu umumnya ada, ilmu agamanya juga ada. Seperti itu. Setelah tamat dari SMA, Ibunda Amin Rais menginginkan Amin Rais untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar, Mesir. Tetapi ayahandanya lebih menginginkan Amin Rais untuk kuliah di perguruan dalam negeri, dan pada waktu itu adalah Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi Amin Rais lebih setuju atau cocok dengan pilihan dari ayahandanya. Maka dari itu beliau mendaftar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang menarik adalah ketika beliau mendaftar di Universitas Gadjah Mada, beliau langsung diterima di 2 fakultas sekaligus ya. Kalau kalian tahu, Universitas Gadjah Mada itu merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan untuk bisa masuk dan diterima di perguruan itu bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi Amin Rais diterima di sana langsung di 2 fakultasnya, yaitu Fakultas Ekonomi dan yang kedua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau Visipol. Karena keterima di 2 fakultas itu, Amin Rais bingung. Maka beliau mengkonsultasikannya kepada ayahandanya dan akhirnya memutuskan untuk memilih di Visipolnya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya adalah karena beliau tidak ingin mengecewakan ibundanya, beliau kemudian juga mendaftarkan dirinya di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Beliau di sana mendaftar di jurusan Tarbiyah dan diterima. Artinya Amin Rais ini kuliah di 2 universitas yang berbeda di jurusan yang berbeda pula. Beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada dan juga kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Beliau menjalani 2 kuliah di 2 tempat sekaligus ini sampai akhirnya keluar keputusan pemerintah yang melarang untuk melakukan kuliah paralel seperti yang dilakukan oleh Amin Rais. Dari hal itu kita bisa tahu ya bahwa memang Profesor Amin Rais ini orang yang cerdas, karena nggak semua orang itu bisa. Yang pertama, diterima di 2 fakultas di universitas terbaik pada waktu itu. Yang kedua, beliau bisa menjalani kuliah di 2
universitas yang berbeda di jurusan yang berbeda pula. Kalau bukan orang yang hebat, akan kesulitan tentunya untuk mengalami atau melakukan hal tersebut. Selanjutnya, beliau juga melanjutkan pendidikannya S2, mengambil di jurusan ilmu politik. Tetapi beliau kuliahnya di luar negeri, yaitu di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Kalian bisa cek itu di buku kemuhammadian kalian halaman 26. Dari riwayat pendidikan Profesor Amin Rais ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Profesor Amin Rais ini memang sudah dari kecil dididik di lingkungan Muhammadiyah. TK sampai SMA-nya disekolahkan ibundanya di sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, beliau orang yang seimbang dalam menuntut ilmu agama dan juga ilmu umumnya. Hal itu dibuktikan dari semasa SMA beliau menuntut ilmu umum, tetapi ketika SMA beliau juga sempat untuk memperoleh pendidikan agama di pesantren Mamba Ulum dan juga pernah nyantri di pesantren Al-Islam. Selanjutnya itu juga dibuktikan dengan ketika kuliah. Ketika kuliah beliau mengambil ilmu umum di Universitas Gajah Mada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tetapi untuk menuntut ilmu agamanya beliau mengambil di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Tarbiyahnya. Itulah beberapa hal yang istimewa dan juga menarik yang bisa kita ambil hikmah dari riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Profesor Amin Rais. Demikian video pembelajaran kemuhammadian kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.